وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba terpilih dari Allah Subhanahu wa taala tersebut berupa lingkungan yang baik. Saya kira tidak ada kenikmatan yang lebih hebat dibanding kenikmatan lingkungan yang baik. Karena kita bisa baik karena lingkungan yang baik. Setiap manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Semua, tanpa terkecuali. Siapa yang membuat orang ini menjadi Nasrani, atau orang ini menjadi Majusi, orang ini menjadi orang Yahudi, atau orang ini menjadi orang yang begini dan begitu, semuanya adalah lingkungan. Di dalam hadis dikatakan orang tuanya yang membuat karakter si anak dari sebelumnya fitrah. Maka Rasulullah SAW kalau mengatakan sesuatu, tentu Rasulullah SAW utiya jawami'al kalim. Rasulullah SAW adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika berucap semuanya kembali kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan ada sebagian orang yang terlahir tanpa bapak, maka tentu bukan bapaknya yang menjadikan dia Majusi, Nasrani atau Yahudi. Maka maksud daripada hadis ini wallahu a'lam adalah yang membuat seseorang itu bisa memiliki karakter yang keras atau yang lembut adalah lingkungan di mana dia tinggal. Ada orang yang suka sekali dengar ceramah keras-keras. Kenapa? Karena daerahnya semuanya orang-orangnya keras. Kalau dengar suara yang sedikit lembut, dia bilang, ini lembek gitu. Ada sebagian orang yang tinggal di daerah tidak terbiasa dengan suara yang bising, teriak-teriak. Maka dia akan katakan, wah ini tidak baik, terlalu keras. Sementara kita pun punya manhaj yang berbeda. Sebenarnya mungkin bisa jadi tidak ada yang salah, tapi kitanya saja tinggal di daerah yang berbeda, sehingga kita akan mengatakan kita tidak terbiasa, dan kita katakan apa yang kita biasa temukan itulah yang paling benar. Oleh karena itu, nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat yang terbesar adalah lingkungan yang baik dan orang-orang yang baik yang Allah ciptakan untuk kita. Dan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan bahwa kita ini adalah termasuk wanita-wanita pilihan Allah, karena Allah tentukan kita
untuk bisa hadir bersama-sama wanita-wanita yang insya Allah salihah, yang insya Allah mendapatkan ridha dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Karena karena sapu lidi itu kalau bersatu baru bisa membersihkan. Tapi kalau satu-satu berceceran, bukan hanya tidak bisa membersihkan, tapi justru bisa jadi dia menjadi sampah. Paham atau tidak? Sapu lidi itu kalau misalnya dia berkumpul satu sama lain bisa membersihkan sampah. Tapi kalau dia berpisah, berceceran satu sama lain, tidak hanya dia tidak mampu untuk menjadi pembersih, malah justru dia bisa menjadi sampah yang berceceran. Na'udzubillah min dzalik. Makanya komunitas-komunitas seperti ini, ya, khususnya Happy, nama yang begitu indah, karena agama Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk keindahan. Selalu yakin bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Allah paling senang yang seperti itu. Wah, saya takut besok saya begini, wah saya takut, wah saya takut. Tidak, ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa optimis. Kalau namanya happy, berarti insya Allah senantiasa happy. Happy fid dunya, happy fil akhirah. Rabbana ja'alna happy fid dunya wa fil akhirati happy. Di dunia bahagia, di akhirat insya Allah bahagia. Saya teringat di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang datang kepada Nabi. Nabi tanya namanya siapa, katanya. Dia menjawab ismi hazan, nama saya sedih ya Rasulullah. Namanya hazan. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, arti hazan itu adalah kesedihan. Makanya ada kitab namanya La Tahzan. Artinya apa? Jangan bersedih. Hazan atau huzn artinya adalah kesedihan. Orang Arab dahulu memang namanya aneh-aneh. Makanya ketika Nabi tanya sama ini orang namanya siapa, dia katakan nama saya Hazan. Apa Hazan artinya? Sedih. Kata Nabi Muhammad, bal anta farah. Nama kamu dari sekarang bukan sedih, tapi nama kamu happy, kata Rasulullah. Rasulullah rubah namanya. Rasulullah namakan dia menjadi farah di dalam bahasa Arab yang berartikan happy atau bahagia. Itu Nabi Muhammad gak mau bikin orang sumpah sedih, ya, karena agama Islam ini mengajarkan kepada kebahagiaan, bukan hanya kepada rasa takut. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad katakan, siapa yang mau memerah susu kambing? Saya ingin meminumnya. Lalu salah seorang di antara mereka mendatangi Nabi, lalu mengatakan kepada Nabi, saya saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa nama kamu? Dia katakan, ismi Murrah, nama saya Murrah. Murrah itu dalam bahasa Arab artinya pahit. Kata Rasulullah, jangan kamu yang memerah ya susu kambing ini, kata Rasulullah, biar yang lain saja. Kemudian datang satu orang lagi mengatakan kepada Nabi, nama saya Harb ya Rasulullah, nama saya peperangan. Kata Rasulullah, jangan kamu. Lalu datang lagi seseorang, Rasulullah tanya siapa nama kamu? Nama saya Ya'ish, yang artinya kehidupan. Kata Nabi, kamu saja yang memerah susunya. Tuh lihat Nabi Muhammad. Bahkan dari segi nama saja Nabi Muhammad perhatian. Ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, tahu Sulhul Hudaybiyah? Tahu atau tidak? Tanyanya. Sulhul Hudaybiyah itu adalah perjanjian antara Nabi dan orang kafir Quraisy. Jadi sejarah Nabi ini harus kita pelajari, karena dari sejarah Nabi kita bisa belajar. Jangan mencari pengalaman baru. Kalau Nabi Muhammad sudah mencontohkan segala sesuatu. Umur kita ini paling lama 60 tahun, itu juga penyakitan. Kalau ingin mencari pengalaman baru, habis di dalam mencari pengalaman saja. Nabi Muhammad sudah mencontohkan, dan Nabi Muhammad SAW sudah memberikan solusi di dalam semua masalah.
ada namanya Sulhul Hudaybiyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Makkah, orang-orang Makkah tidak mengizinkan Nabi Muhammad untuk masuk karena mereka takut nanti Nabi Muhammad menyerbu kota Makkah. Ketika itu Nabi Muhammad sudah memiliki pasukan yang lumayan cukup banyak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengirimkan salah satu utusan. Pertama diperintahkan Sayyidina Umar, kemudian setelah itu Sayyidina Umar memberikan masukan kepada Nabi bagaimana kalau yang dikirim Utsman bin Affan. Akhirnya Sayyidina Utsman yang pergi ke kota Makkah untuk bernegosiasi kepada orang kafir Quraisy supaya Nabi Muhammad diizinkan masuk kota Makkah, bukan untuk perang tapi untuk melaksanakan umrah bersama-sama. Sayyidina Utsman bin Affan yang masuk ke kota Makkah. Di kota Makkah banyaknya orang kafir, orang yang benci kepada Nabi. Tapi berhubung yang masuk Sayyidina Utsman bin Affan orang terlanjur kaya, nggak ada yang mencegah. Sayyidina Utsman bin Affan orang terlanjur kaya, duitnya banyak banget. Orang kalau uang banyak banget itu biasanya didengar ucapannya walaupun salah, tuh itu yang jadi masalah. Makanya perlu kepada orang-orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang soleh pada saat ini memiliki sedikit banyak harta untuk membawa umat kepada kejayaan, tidak masalah. Agama Islam itu tidak membatasi, oh kamu harus zuhud, kamu harus gak memiliki dunia. Iya, orang yang dekat kepada Allah harus tidak memiliki dunia di dalam hatinya. Kalau di tangannya tidak masalah. Yang jadi masalah kalau cinta dunia itu hati. Makanya para salaf kita mereka berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia kami hanya sebatas di tangan saja, tidak masuk di dalam hati. Sahabat Nabi ketika Rasulullah katakan tidak ada yang masuk surga, kata Nabi dalam hadis yang sahih, tidak ada yang masuk surga salah seorang di antara kalian kalau ada kesombongan sebesar biji dzarrah pun di dalam hatinya. Maka sahabat mulai kebingungan. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami yuhibbu an yakuna na'lahu hasanan wa thawbahu hasanan. Biasanya itu suka sekali kalau pakai baju yang branded, ya, pakai baju yang ada mereknya, sendal yang bagus. Kami takut dong gak bakalan masuk surga. Kata Rasulullah, itu bukan kesombongan. Kata Rasulullah, al-kibru batrul haq. Kesombongan itu bukan seperti itu. Sombong itu kalau udah dibilangin yang ini benar gak mau nerima, itu sombong. Makanya sahabat-sahabat mereka memiliki pakaian-pakaian yang indah, tidak semuanya. Mereka zuhud dan menampakkan kezuhudan, tidak memiliki apa-apa. Itu bagus, justru lebih selamat. Tapi tidak semuanya seperti itu. Makanya Abu Dujanah ketika berperang dia berpakaian indah. Bahkan beliau pakai selair warna merah diikat di kepalanya, bergaya begitu ketika peperangan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Rasulullah, inna hadhil misyah la misyatun tubghiduha Allah illa fi hadzal mautin. Kata Nabi, ini gaya kayak begini, ini gaya yang paling dibenci sama Allah. Pakaian yang kayak gini, ini pakaian yang dibenci sama Allah. Ya, lenggak-lenggok cara berjalan ini yang paling dibenci sama Allah, kecuali buat dia, kata Nabi. Maksudnya apa? Kecuali untuk dia, maksud Rasulullah SAW adalah umat Islam juga perlu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini bukan orang-orang yang keterbelakangan, supaya tidak dimanfaatkan. Kata Nabi Muhammad, yang seperti ini dibenci sama Allah, kecuali buat dia, kecuali buat orang-orang yang seperti ini. Ingin menunjukkan kepada orang bahwa sesungguhnya umat Islam itu gak bisa ditipu. Umat Islam itu juga apa? Modern. Umat Islam itu juga maju, tapi letaknya hanya di tangan, bukan di hati. Kalau masalah dunia sudah terletak di dalam hati, ya ini sudah jadi masalah. Kenapa? Karena kalau sudah di dalam hati, ya bisa jadi antara
kakak sama adik berantem gara-gara 1 meter. Sebenarnya tanah 1 meter warisan ini bisa jadi berantem seumur hidup. Padahal ini syaitan, permainan syaitan. Bisa aja dia beliin 1 meter buat adiknya. Kalau nggak ada permusuhan itu, ya gampang banget. Tapi gara-gara ini adalah ya gangguan dari syaitan, sehingga apa? Dunia sudah terletak dalam hatinya, sehingga adanya permusuhan. Dia rela kehilangan saudara kandungnya, ya, daripada ya, dia hanya mendapatkan sesuatu yang sepele. Kalau kita perhatikan, dunia yang sangatlah hina tidak dibawa kepada kekuburan. Oleh karena itu tidak masalah. Rasulullah SAW senang seperti penampilan Sayyidina Utsman bin Affan ini, ya, tampan, rapi, cerdas, kaya raya. Sampai-sampai Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini kenapa kalau Abu Bakar mengetuk pintu rumahmu, Assalamualaikum, Rasulullah SAW seketika mengatakan waalaikumsalam warahmatullah, masuk. Hai Abu Bakar, masuk. Kalau Umar yang mengetuk pintu, Umar masuk. Kalau Ali yang mengetuk pintu setelah salam, masuk. Tapi kalau ditanya sama Nabi, man bil bab, siapa di luar? Utsman bin Affan, tunggu dulu. Masuk ke kamar Rasulullah, bercermin, merapikan wajahnya, merubah pakaiannya, kemudian duduk. Kata Siti Aisyah, kok dibeda-bedain? Ketika Abu Bakar ayah saya datang, tinggal masuk aja. Umar datang, tinggal masuk aja. Ali datang, tinggal masuk. Kenapa ketika Utsman bin Affan, engkau merapikan pakaianmu, kau merubah pakaianmu, kau merapikan wajah? Kata Sayyidina Rasulullah SAW, beliau katakan, inna Utsmana hayy. Utsman ini pemalu. Tastahi minhul malaikah, bahkan malaikat malu sama dia. Nabi Muhammad bisa ngepasin. Orang yang seperti ini cocoknya seperti ini, orang yang seperti ini cocoknya seperti ini. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Jadi Sayyidina Utsman ini tauladan, contoh orang yang paham ekonomi, tapi diletakkan semuanya di dalam tangan, di atas tangan saya, tidak diletakkan dalam hati. Karena kita nggak bisa tahu kemuliaan seseorang. Kadang-kadang orang dia banyak harta, tapi hatinya bersama Allah. Terkadang orang tidak memiliki harta, tapi hatinya berandai-andai punya harta terus. Nggak punya harta, tapi dia yang melebihi orang yang kaya. Orang yang kaya dia tidak cinta dunia, bisa jadi. Dia katakan, nah ini semua harta saya milik Allah. Saya ini adalah hamba yang lemah. Kalau Allah mau mengambil semua harta saya, memang ini milik Allah. Setiap hari pikirannya seperti itu. Ada orang yang fakir, sudah fakir tidak punya apa-apa, berandai-andai terus setiap hari, wah coba saya kayak dia, wah coba saya kayak itu. Yang cinta dunia siapa? Yang setiap hari memikirkan dunia siapa? Yang nampak sepertinya orang ini memiliki dunia, padahal dunia dimiliki oleh orang yang fakir tersebut. Karena letak dunia di dalam hati. Sampai-sampai Rasulullah katakan, kadal faqru an yakuna kufra. Kefakiran terkadang membawa kepada kekufuran. Itu bisa terjadi. Nabi Muhammad SAW miskin tapi pilihan. Allah bahkan menawarkan kepada Nabi gunung untuk dirubah menjadi emas. Rasulullah tidak mau. Artinya miskinnya Nabi Muhammad pilihan dari Nabi. Kalau sebagian di antara kita mungkin miskinnya emang karena miskin. Saya sabar bib, saya alhamdulillah saya sabar. Jadi fakir, jadi miskin saya sabar. Bukan sabar, emang udah berusaha nggak dapat begitu. Artinya tidak bisa kita katakan orang ini adalah orang yang sombong atau cinta dunia. Tidak, karena mahabbatud dunia, cinta kepada dunia, letaknya atau hubbud dunia letaknya di dalam hati, bukan di tangan. Ada dulu kisah seseorang, dia memiliki guru yang zuhud sekali. Zuhud itu di dalam ajaran Islam adalah ajaran yang bagus, meninggalkan dunia, fokus kepada ibadah kepada Allah. Dia setiap hari berguru kepada gurunya ini yang zuhud, tidak memiliki dunia sama sekali. Rumahnya kecil, semuanya serba terbatas. Sehingga dia berkata kepada gurunya, wahai guru, saya mau izin, mau pergi keluar kota, ada urusan bisnis. Doakan guru biar berkah. Untuk orang baik itu seperti itu. Datang kepada gurunya, datang kepada orang tuanya, minta doa supaya mendapatkan keberkahan. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad minta doa sama Sayyidina Umar bin Khattab, ya Ukhay, la tansana min du'aika ya Ukhay. Di dalam hadis Nabi Muhammad ketika Sayyidina Umar pergi haji, Nabi Muhammad berpesan, doakan saya. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya di bawah kemuliaan Sayyidina Umar? Bukan. Tapi Nabi Muhammad ingin menunjukkan sekelas Nabi Muhammad aja minta doa, kenapa kita tidak minta doa? Wah, saya bisa doa sendiri kepada Allah. Nabi Muhammad mencontohkan. Terus kita mau ikutin siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita bahwa terkadang doa orang lain lebih didengar oleh Allah dibanding doa kita. Maka murid ini mengatakan kepada gurunya, "Wahai guru, saya doakan saya mau masuk ke kota ini untuk urusan bisnis." Apa kata gurunya? "Oh, kamu mau ke kota itu, di sana ada kakak saya. Kamu kalau datang ke sana mampir ke tempat kakak saya. Dia orang soleh, orang yang zuhud, orang yang tidak cinta dunia. Kalau kamu berjumpa dengan dia, mintakan doa untuk saya dan tolong mintakan nasihat untuk saya." Kira-kira muridnya ini ketika mendengar ucapan dari gurunya seperti itu senang atau tidak? Senang. Wah, dia bakalan ketemu sama guru dari gurunya berarti. Saya pengen lihat ini. Kalau guru saya saja tinggalin dunianya seperti ini, hidupnya susah, hidupnya keterbelakangan, hidupnya jauh dari kenikmatan dunia, hanya fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi guru saya punya guru, abangnya. Dan saya alhamdulillah dapat amanah minta kepada abangnya ini, kakaknya ini untuk diberikan nasihat kepada guru saya. Saya tentu akan menjadi penyampainya dan akan mendapatkan pesan dan pesan juga dari guru daripada guru saya. Akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berangkatlah orang ini ke kota yang disebutkan, kemudian dia mengurusi urusan bisnisnya. Setelah sudah selesai semua, dia mencari alamat sesuai yang diberikan oleh gurunya tadi. Dicari-cari alamat di mana. Wah, ini pasti letaknya di kampung ini. Pasti dia adalah orang yang sangat jauh dari kenikmatan duniawi. Ternyata dilihat-lihat alamatnya di tengah kota. Dicari-cari rumahnya. Akhirnya kalau dilihat sesuai dengan apa? Dengan alamat yang diberikan oleh gurunya, rumahnya adalah rumah yang paling megah di kota tersebut. Bingung ini dia. Ini rumahnya nggak mungkin. Dilihat-lihat samping kanan samping kiri nggak ada rumah. Coba cari tahu, bisa jadi satpam yang kerja di situ nyamar gitu, seorang ulama yang menyamar untuk bekerja di situ. Ditanya, kenal atau tidak si fulan bin fulan? Oh iya, ini pemilik rumah. Ini pemilik rumah ini. Akhirnya saya mau ketemu sama pemilik rumah. Mulai hati muridnya ini mulai apa? Rusak. Bilang, wah, ini sih bukan rumah orang zuhud, nggak mungkin rumahnya seperti ini. Ini pasti orang yang cinta sama dunia, setiap hari urusannya dunia saja. Setiap hari yang dia kejar hanyalah uang saja, ini pasti. Akhirnya dia masuk untuk mencapai ruangan guru daripada gurunya ini saja, dia tidak sampai-sampai. Artinya betul-betul besar sekali taman tersebut sehingga dia sampai ke ruang tunggu. Di situ dia berjam-jam nunggu gurunya nggak datang-datang. Dia bilang, wah ini saya kayak berjumpa sama pejabat aja, ini susah. Ini sepertinya bukan ulama, ini sepertinya bukan orang soleh, ini sepertinya bukan orang baik. Mulai suudzon di dalam hatinya, manusiawi. Kita kalau ngelihat orang apa? Orang habis makan ya ini pasti kenyang. Orang kalau misalnya nggak tidur-tidur berarti ini orang ngantuk. Kita menilai orang seperti itu ya wajar karena kita manusiawi. Apa yang terjadi akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak berapa setelah beberapa lama muncullah lelaki ini. Dan ternyata dia berpakaian dengan pakaian yang mewah. Semuanya serba mewah. Duduk dia. Ditanya, "Apa kabar? Nah, kamu datang dari mana?" Ini mulai sudah tidak respect dia bilang. "Oh, saya datang dari daerah ini." "Oh, di situ ada adik saya," katanya. "Iya, saya datang ke sini karena adiknya kamu." Nggak jadi nih. Ini bahasa sudah mulai berubah karena adik kamu, dia kirim salam sama kamu. Dia cuma kirim salam. Iya, dia cuma kirim salam. Tidak ada pesan lain. Padahal ada pesan. Mintakan doa dan minta nasihat.
Setelah itu kata lelaki yang kaya raya ini, dia katakan, kalau kamu jumpa sama adik saya, tolong sampaikan pesan saya. Pesannya apa? Dek, sudah-sudahlah cinta sama dunia. Dunia itu tidak selamanya. Dunia itu tempat menipu. Dunia itu tidak baik untuk seorang muslim. Dunia itu tidak lama. Kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di surga. Kita usia kita paling berapa lama? Setelah meninggal, kalau kita meninggal dalam keadaan baik, kita akan baik selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Kalau kita meninggal dalam keadaan buruk, maka buruk akan selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Kamu kasih tahu adik saya, jangan cinta sama dunia. Bingung ini muridnya. Ini cinta dunia siapa? Guru saya itu hidup jauh sekali dari kategori orang-orang yang cinta dunia. Sementara ini orang kelihatan banget serba menggunakan fasilitas yang mewah. Akhirnya pulanglah dia ke kampungnya, berjumpa dengan gurunya, ditanya sama gurunya, sempat gak ketemu kakak saya? Sempat. Didoakan gak saya? Didoakan. Ada pesan gak? Gak ada. Kamu jangan dusta, jangan bohong. Kakak saya tidak mungkin tidak memberikan nasihat kepada saya. Ada sih guru. Apa dikatakan? Sudah-sudahlah cinta sama dunia. Nangis adik. Betul kakak saya. Kakak saya Allah berikan kemudahan dunianya, tapi tidak sedikit pun terletak di dalam hatinya. Kalau Allah mau mengambil, ambil semuanya. Hatinya hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara saya, pagi saya mikir nanti siang mau makan apa, sore mau makan apa, anak-anak saya mau bagaimana, pakaiannya bagaimana, kehidupannya bagaimana. Hidup saya tidak khusyuk di dalam beribadah kepada Allah. Tuh lihat, adiknya memberikan pelajaran kepada kita bahwa terkadang tidak masalah, tapi kita cocok atau tidak. Begitu. Kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, masuk ke dalam hati atau tidak. Ada sebagian orang yang baik sekali berharap kalau punya harta saya mau sedekah, pas punya harta lupa kayak Korun. Ada juga seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kesempatan untuk terus belajar. Allah tunjukkan kepada kita guru-guru karena Allah pengennya kita ini masuk surga, bukan masuk neraka. Itu aja udah. Ya, kita selalu ngambil natijah, hasil yang positif. Ya Allah, kok Allah baik banget, saya sekarang duduk nih dengerin kajian, dengerin pengajian, dengerin ustaz, dengerin habib, dengerin ilmu-ilmu yang datang dari Rasulullah. Saya yakin saya ditempatkan di tempat ini karena saya berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, mana mungkin Allah berikan kesempatan. Banyak kok wanita, bukan kalian doang di dunia ini. Tapi Allah tempatkan kita di tempat ini karena Allah ingin menunjukkan. Kalau bahasa kita sekarang, dikasih kode sama Allah, dikasih isyarat dari Allah bahwa kita ini gak pantas untuk menjadi orang-orang yang tidak baik. Kita pantasnya bersatu bersama-sama untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, ya, agama Islam itu tidak melarang orang yang memiliki harta. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia apa? Kalau bukan harta apa? Ya, yang bisa kita salurkan kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Makanya sahabat-sahabat Nabi di dalam hadis yang sahih juga bisa kita bawa hadis-hadis ini ke rumah kita, kita ajarkan kepada orang lain. Sahabat Nabi ini ashabus suffah, dari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW yang begitu istimewa. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau dekat sekali dengan Rasulullah. Beliau pemberani. Beliau meriwayatkan satu hadis bahwa ada sebagian orang yang datang kepada Nabi Muhammad bertanya, Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, katanya. Enak banget ya Rasul jadi orang kaya, dikit-dikit sodako, dikit-dikit infak, dikit-dikit wakaf, dikit-dikit zakat, dikit-dikit, pahalanya besar banget. Kami ini yang ashabus sufa, orang miskin, susah buat sodako. Gimana dong? Ini kan pilihan Allah. Allah yang memilih mereka untuk menjadi orang yang kaya, kemudian mereka berinfak, sementara kami orang yang miskin, gak mampu, untuk diri sendiri aja gak kuat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW katakan, wahai saudaraku, mereka memiliki cara untuk bersedekah dan kalian juga memiliki cara untuk bersedekah, dan pahalanya tidak kurang sedikit pun.
Kalian tersenyum kepada saudara sesama muslim, sedekah kata Rasul. Kalian berperilaku baik, sedekah. Kalian membaca tasbih subhanallah, sedekah. Kalian membaca alhamdulillah, sedekah. La ilaha illallah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. Nabi Muhammad mengatakan ini sedekah. Jadi jangan dikira bahwa sesungguhnya orang kita itu berpikir bahwa sesungguhnya yang namanya sedekah ya harus berupa uang gitu. Nah, ini namanya apa? Mempersempit arti sedekah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahaya juga. Di setiap tasbih kita sedekah, tahlil kita sedekah, tahmid kita sedekah, takbir kita sedekah. Ya, jadi enggak kita mempersempit arti sedekah itu tidak benar. Ya, artinya mempersempit sesuatu yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak cara sedekah, tidak mesti dengan uang. Kata Rasulullah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah. Dan kita bisa bersaing dengan orang-orang yang mengeluarkan harta. Kalau kita tidak punya harta, kita bersaingnya dengan membaca itu. Dan insya Allah kelak martabah kita, maqabah kita, derajat kita di sisi Allah sama saja. Karena setiap orang memiliki cara untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan orang yang melakukan amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian masuk kamar bersetubuh dengan istri kalian sedekah, kata Nabi. Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sahabat mulai bingung, manusiawi. Ya Rasulullah, kan kami ketika itu merasakan kelezatan, kenikmatan, kok dapat pahala? Karena apa? Karena umumnya manusia berpikir bahwa agama Islam itu harus susah dulu baru dapat pahala. Nah, ini salah. Salah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian melakukan kesenangan, ini kebahagiaan. Kata sahabat, ini kan melampiaskan syahwat, kok dapat pahala sedekah ya Rasulullah? Kan ini lagi bahagia, lagi senang-senang, kok dapat sedekah? Kata Rasulullah SAW, bukankah kalau kalian bersetubuh dengan orang yang bukan orang yang dihalalkan oleh Allah, orang yang artinya ketika kalian berzina, na'udzubillah min dzalik, kalian mendapatkan dosa. Kalau berzina dosa, berzina dosa. Kata Rasulullah SAW, begitupun kebalikannya, melakukannya secara halal berarti dapat pahala. Kita kadang-kadang begitu, ingatnya yang susah aja. Melakukan zina dosa, berarti meninggalkan zina, melakukannya dengan perlakuan yang halal, jadinya apa? Sedekah, pahala. Ya, jadi jangan dikira bahwa sungguhnya pahala itu akan digapai hanya dengan hal-hal yang sulit. Tidak. Kita duduk-duduk seperti ini, nongkrong bareng-bareng, ini sharing bareng-bareng, ini sedekahnya besar sekali di sisi Allah. Kita nggak tahu sekarang, tapi kelak di hari kiamat kita bilang, ya Allah kok pahala saya besar banget, saya duduk doang ya Rasul. Ya Allah. Allah katakan bahwa sungguhnya Allah sudah menyiapkan banyak hal kepada orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi jangan salah kaprah. Ini jadi pagi hari ini saya ingin memberikan penjelasan supaya kita tahu cara hidup kita supaya betul, supaya benar, jangan sampai salah. Oh saya nggak mau duniawi, langsung ditinggalkan 100% karena hijrah. Akhirnya apa? Tambah susah hidupnya. Sudah Allah berikan keberkahan. Oh saya nggak mau dunia. Sekarang rukun Islam saja perlu kepada uang semua, semuanya. Sholat harus nutupin aurat, perlu beli baju syar'i, perlu beli mukena. Mukena dari mana? Pakai uang. Zakat pakai uang. Puasa buka sahur pakai uang. Pergi haji pakai daun tiketnya, pakai uang. Rukun Islamnya saja memerlukan uang. Ya, jadi jangan salah kaprah.
cinta dunia itu letaknya di dalam hati. Kalau hanya sekedar di tangan, maka tidak dikategorikan cinta dunia. Tapi biasanya dunia itu menipu. Kalau sudah ada di tangan, biasanya dekat ke hati. Kalau sudah ada di tangan, dekat ke hati. Makanya apa yang bisa mengobati? Ya lingkungan-lingkungan yang baik. Duduk sama teman-teman yang terkadang menerima donasi misalnya, kemudian disalurkan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah circle saya baik, jadi enak. Walaupun punya harta saya bermanfaat, kan enak. Tapi kalau jauh dari orang-orang yang baik, akhirnya akan menjadi buruk. Nah, Sayyidina Utsman seperti itu. Banyak sekali mengeluarkan hartanya di sisi Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad ini bilang sama Sayyidina Utsman, "Ma dharra Utsman ma 'amila ba'dal yaum." Kalau bahasa kitanya, Utsman mau ngapain aja setelah ini terserah, bebas. Halal. Mau ngapain aja bebas, mau apa. Saking banyaknya beliau mengeluarkan harta di sisi Allah. Dan Utsman akhirnya dikirim ke kota Mekah. Di kota Mekah banyak orang kafir. Tapi orang kafir melihat Sayyidina Utsman gak bisa marah. Karena bilang, ente ngapain masuk ke kota Mekah? Ini dikirimnya dari anak uang jajan 10 juta. Kira-kira diem gak tuh? Diem gak? Lihat lagi. Utsman datang ke sini. Ini hadiah buat kamu nih. Ini uang. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian tahu Imam Syafi'i bilang, tasattar bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Beliau kasih jalan keluar. Kalian punya banyak kekurangan, kalian banyak punya aib. Bagaimana cara menutup-nutupinya? Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakha'. Banyak ngasih uang sama orang. Fa kullu 'aibin yughatihi kama qila as-sakha'u. Biasanya aib kita yang banyak, kekurangan kita yang banyak itu akan ditutupi oleh baiknya kita kepada orang lain. Benar nggak? Ada orang dia baik, setiap hari ngempanin kita gitu, ngasih uang, ngelakuin dosa. Ada yang datang ke kita bilang, si fulan tuh jahat tuh, dia tuh sebenarnya dia sih baik orangnya. Tuh lihat, padahal udah jelas-jelas dia melakukan keburukan. Apalagi yang tidak melakukan keburukan, yang punya aib, jelas-jelas aib. Kalau dia baik sama kita, ujung-ujungnya kita bilang, dia sebenarnya baik orangnya. Mungkin dia lagi kena fitnah aja, lagi futur aja, lagi kena ujian aja, tapi dia pasti bakalan balik kok. Dia kan orang baik, orang begini ya. Kenapa? Karena sudah terbiasa makan jasa orang tersebut. Jadi Imam Syafi'i tasattar bisa. Begitulah orang kaya. Ya, Sayyidina Utsman adalah orang kaya yang hebat. Ucapannya masih didengar walaupun oleh orang kafir. Ya. Ucapan orang selalu didengar itu biasanya antara dua. Kalau nggak kaya, orang gila. Ya, bebas hidupnya. Orang kaya sama orang gila. Yang bebas hidupnya hanya dua, orang kaya sama orang gila. Berarti kalau nggak kaya berarti gila. Orang kaya di mall ada tulisan jelas-jelas nggak boleh ngerokok. Kok ngerokok pak? Siapa ini yang punya mallnya? Saya beli mallnya ya. Bebas ya. Satu lagi orang gila, bebas mau ngapain aja. Berarti kalau ada orang yang nggak jelas berarti gila. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau masuk ke Mekah, kemudian memberitahu kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad SAW ingin masuk ke kota Makkah. Kata orang-orang Makkah, Utsman silahkan, ahlan wa sahlan, welcome. Ya, selamat datang ke kota Makkah. Kamu mau ngapain? Mau tawaf silahkan. Beda tuh orang kayak mau tawaf silahkan, mau umrah duluan silahkan. Apa nih kata murid? Ini murid yang betul-betul berbakti pada gurunya. Saya nggak mungkin tawaf kalau Nabi Muhammad belum tawaf. Nggak mungkin. Saya datang ke sini buat apa? Saya datang ke sini buat nyampein doang. Sampai lama diajak mampir sini, sampai orang-orang yang ada bersama Rasulullah di Hudaybiyah, mereka mengira bahwa Sayyidina Utsman sudah dibunuh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sahabat di bawah pohon Ridwan namanya. Kemudian diadakanlah sumpah bai'atul Ridwan. Kita nggak bakalan pulang sebelum dapat kabar bahwa Utsman selamat, atau sebelum membalaskan apa yang telah terjadi kepada Utsman bin Affan. Ternyata Sayyidina Utsman tidak ada masalah.
Akhirnya Sayyidina Utsman pulang. Setelah itu orang-orang Quraisy mengirimkan pasukan satu persatu perwakilan. Datang Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi bersama Rasulullah SAW, negosiasi gak kelar. Datang lagi yang lain, datang lagi yang lain, sampai datang orang yang terakhir, orang kafir namanya Suhail bin Amr. Suhail ini bahasa Arab, arti Suhail artinya adalah mudah, Sahlun artinya mudah. Ketika datang seseorang bernama Suhail, kata Nabi, Ja'a Suhailun sahhalallahu amrana. Nah, yang datang sekarang namanya mudah. Ya, pasti urusan kita dipermudah sama Allah. Padahal orang kafir itu. Tapi Nabi Muhammad SAW optimis dalam segala hal. Kata Nabi Muhammad, Ja'a Suhail, yang datang namanya mudah, pasti urusan kita dipermudah. Setelah itu langsung dapat titik temu antara orang kafir dan orang Islam. Makanya kita ini ambil sisi baiknya saja. Di dalam segala sesuatu kita ambil sisi positifnya saja. Allah pasti baik. Allah Maha Pemurah. Saya sudah berusaha dan insya Allah Allah berikan jalan. Yang terpenting saya berusaha dan cari lingkungan yang baik. Tuh, ya. Kalau saya orang tanya sama saya, Bib, gimana jadi orang baik? Cari lingkungan baik. Bib, gimana caranya saya supaya istiqamah? Cari lingkungan baik. Itu saja. Karena Rasulullah SAW katakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Mau tahu agama seseorang, lihat temannya siapa. Temannya begitu, rajin nongkrong, dia pasti rajin nongkrong. Benar nggak? Ya, temannya rajin makan ini, dia pasti makan itu juga. Temannya doyan nonton ini, dia pasti nonton itu juga. Temannya begini, dia pasti begitu juga. Kata Rasulullah, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Pengen tahu agama seorang, lihat temannya. Ya, maka kabar gembira bagi kita, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk bisa bersama-sama lagi. Ya, saya ini mungkin teman-teman yang dengar online, ada sahabat-sahabat saya tahu. Ya. Allah menginginkan saya bisa duduk di sini. Padahal tadi malam saya masih bukan panitia, penanggung jawab satu acara event besar di Garut. Sampai jam 3 tadi masih menerima tamu. Sampai sekarang baru ngurusin sarapan mereka, setelah itu baru bisa ke sini. Dan di 2023 ini saya memang tidak menerima jadwal sama sekali. Ustaz Abdul Aziz ada di luar. Saya ini diundang ke minggu ini ke Sydney dan ada yang masuk dari Spanyol, dari Australia, di Eropa, tapi nyampe nya sama happy. Alhamdulillah. Bukan karena keinginan saya, emang karena dipaksa ini sama. Ya, jadi sekali lagi saya datang ke sini bukan majlis ta'lim atau apa, tidak. Kita sharing bareng-bareng. Ya, kita harus tahu cara kita menuju surga. Karena takut sekarang banyak orang yang asal-asalan, tidak paham Al-Quran, tidak paham Sunnah, ngajak kita kepada surga. Takutnya yang diajak juga ya menuju surga-surgaan, bukan surga beneran. Itu yang kita takutkan. Banyak sekali yang ngajak kita kepada surga, kepada surga, kepada surga. Tapi setelah kita cari tahu latar belakang orang ini, dia ini betul-betul paham atau tidak Al-Quran, betul-betul paham atau tidak Sunnah Nabi Muhammad SAW, betul-betul jelas atau tidak syarat keilmuannya sampai kepada Nabi Muhammad sebagai wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah karena Nabi Muhammad manusia. Jadi kita ini tidak ada tempat kembali kecuali Nabi Muhammad. Gak bisa mikirin Allah, gak bisa. Karena Allah pencipta, kejauhan. Makanya Allah ciptakan Nabi Muhammad untuk menjadi segala-galanya bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, tauladan. Nabi Muhammad SAW tauladan dalam segala hal. Nabi Muhammad melakukan ini, melakukan itu. Terkadang bukan 100% ingin dilakukan oleh Nabi, tapi mau nggak mau karena Nabi Muhammad tauladan. Mau nggak mau. Nabi-nabi itu seperti itu. Saya kasih contoh di dalam Al-Quran. Antum tahu, Nabi itu semakin tambah umurnya, semakin beriman kepada Allah, betul atau tidak? Semakin beriman.
Semakin bertambah harinya, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Tapi Al-Quran menceritakan ada nabi yang sudah sepuh. Kalau nabi sudah sepuh berarti imannya sudah puncak. Nabi yang sepuh berkata kepada Allah ketika mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan anak. Apa komentarnya? Ketika diberikan kabar gembira kamu akan mendapatkan putra, apa jawabannya? Qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Ya Allah, kok bisa saya punya anak? Saya kan sudah tua, istri saya mandul. Kok bisa punya anak? Tuh, apakah secetek itu iman seorang nabi yang sudah sepuh? Kita saja kalau dikasih sama Allah, Allah kan kun fayakun, apa saja bisa. Kita aja yang imannya rendah seperti itu. Ini kok nabi yang sudah sepuh, komentarnya qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Ya Allah, saya sudah tua, kok bisa saya punya anak? Istri saya sudah divonis mandul, gak bisa punya anak. Kok bisa punya anak? Apakah nabi tidak punya iman? Bukan. Nabi itu terkadang mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu mau tidak mau karena mereka dijadikan contoh. Andai saja Nabi tidak mengucapkan hal yang serupa seperti itu, mungkin kita gak punya keimanan, mungkin kita gak tahu. Makanya gak boleh sembarangan, wah berarti Nabi ini gak punya iman. Oh, enggak. Nabi Muhammad abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Nabi Muhammad bermuka masam. Nabi Muhammad manusiawi bermuka masam. Nabi Muhammad tidak ingin melakukannya, tapi mau gak mau melakukan itu supaya menjadi contoh. Kalau kita bermuka masam, Allah Subhanahu wa ta'ala larang dan berikan jalan keluar. Oh, Nabi Muhammad dahulunya juga seperti itu. Nabi Muhammad tidak sepenuhnya ingin melakukan itu. Makanya gak boleh berkata yang tidak baik tentang Nabi Muhammad SAW. Bisa-bisa kita keluar dari agama Islam karena mengganggu Nabi. Di dalam Al-Quran banyak ayat pelarangan kita untuk mengganggu Nabi. Bahkan Al-Quran melarang kita untuk memanggil Nabi dengan sebutan sama seperti manusia lain. Allah sendiri mencontohkan. Di dalam Al-Quran tidak ada Nabi Muhammad dipanggil ya Muhammad, kan? Dalam Al-Quran Allah panggil Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma. Nabi Nuh, ya Nuh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Tapi Nabi Muhammad gak ada panggil ya Muhammad, ya Ahmad, gak ada. Panggilnya dengan derajat yang Nabi Muhammad miliki. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nas. Panggilan kepada Nabi, panggilan penghormatan. Ini menunjukkan bahwa apa? Nabi tidak sama seperti kita. Jadi kalau ada kejadian tentang Nabi, buktinya bukti di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis yang sahih. Pernah Nabi Muhammad sholat zuhur, dalam riwayat sholat asar, harusnya berapa rakaat sholat asar? 4. Nabi Muhammad sholatnya cuma 2. Akhirnya ada sahabat bertanya kepada Nabi setelah salam, Assalamualaikum, ya Rasulullah, aku siratis sholatu am nasi? Kok sholatnya cuma 2? Kemungkinannya ada 2. Kalau enggak Nabi Muhammad lupa, berarti sholatnya berubah menjadi qashar. Karena sholat asar, sholat zuhur bisa diqashar menjadi 2. Tapi itu untuk orang yang berpergian musafir. Apakah ada hukum baru orang yang tidak musafir bisa sholat 2? Karena Nabi Muhammad sebagai contoh. Nabi Muhammad jawabannya apa? Nabi Muhammad jawabannya sholatnya tidak diqashar dan saya tidak lupa. Tuh lihat. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu terkadang terpaksa untuk dijadikan contoh. Kata Nabi Muhammad, saya tidak lupa dan sholatnya tidak diqashar. Wa inna ma kata Rasulullah SAW, lam ansa wa lam tuqashar. Kata Rasulullah SAW, wa inna ma bu'ithtu musyarri'an. Tapi saya diutus oleh Allah sebagai contoh. Kalau kita nih yang biasanya sholat Allahu Akbar, mulai kepikir nanti habis kajian ini mau ngapain ya, nanti begini mau ngapain ya, ini udah rakaat ketiga apa rakaat kedua, ini begini, ini banyak tuh langsung kepikiran. Kalau udah lagi sholat tuh banyak. Naruh sesuatu aja kadang-kadang lupa, pas di sholat baru ingat, oh iya ada di situ.
Nah, kita nggak tahu ini rakaat kedua atau rakaat. Kalau saja Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan, kita mau nyontoh siapa? Makanya Nabi Muhammad katakan, saya tidak lupa dan sholatnya tidak dikosor. Ayo terusin sholatnya, tinggal diterusin aja. Ya, setelah itu baru Nabi Muhammad sujud sahwi. Nabi Muhammad tidak lupa dan sholatnya tidak dikosor. Nabi Muhammad katakan, wa innama bu'ithu musyabbi'an. Saya diutus oleh Allah sebagai contoh. Kalau saya tidak lakukan, maka umat tidak memiliki contoh. Jadi nggak boleh kita sembarangan. Oh, Nabi Muhammad begini, enggak. Nabi Muhammad terkadang melakukan sesuatu karena Nabi Muhammad sebagai tauladan atau Nabi Muhammad SAW sebagai wasilahnya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi supaya umat mendapatkan keberkahan dan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan kepada kita. Dan poin daripada apa yang saya sampaikan, jangan membatasi arti ibadah, arti sedekah, arti segala sesuatu kebaikan dan kedekatan kepada Allah. Karena Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala pulangkan kita dalam keadaan membawa ilmu dan membawa amal, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah angkat derajat kita, dan insya Allah kita bisa menjadi wanita-wanita salehah yang insya Allah bisa dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.